hidup selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Dari perilaku makhluk kecil hingga kisah perjalanan manusia, setiap langkah menyimpan inspirasi. Mari kita telusuri bersama dan temukan makna di balik cara hidup yang sederhana. Mari bersama belajar, merenung, dan menemukan makna hidup lewat kisah-kisah nyata di sekitar kita. Bayangkan seorang anak kecil dari Kentucky, Amerika Serikat. Namanya Cassius Clay yang nantinya kita kenal sebagai Muhammad Ali. Saat kecil, dia sama saja seperti anak-anak lain. Dia tidak lahir dengan tubuh besar atau kekuatan luar biasa. Bahkan, ia pertama kali masuk dunia tinju bukan karena ingin jadi juara, tapi karena sepedanya dicuri dan ia ingin belajar berkelahi agar bisa membela dirinya sendiri. Dari sinilah perjalanan seorang legenda dimulai. Seiring berjalannya waktu, Cassius Clay, kecil, mulai jatuh cinta pada tinju. Dia tidak hanya berlatih fisiknya, tapi juga menguatkan pikirannya. Saat remaja, dia sudah berani berkata di depan orang banyak, "Aku yang terhebat." Orang-orang menertawakan, bahkan menganggapnya sombong. Tapi Bogi Ali, ucapan itu bukan sekadar pamer, itu adalah sugesti. Sebuah cara untuk menanamkan kepercayaan dalam dirinya sendiri. Kenapa percaya diri itu penting? Karena sebelum orang lain mengakui kita harus terlebih dahulu mengakui diri kita sendiri. Muhammad Ali tahu bahwa rasa takut dan ragu adalah musuh terbesar. Setiap kali naik ring, ia mungkin saja takut. Lawannya seringkali lebih besar, lebih berpengalaman, atau lebih ditakuti. Tapi Ali punya senjata yang tidak bisa dipukul atau dijatuhkan. Percaya diri. Dengan kepercayaan diri, ia mampu membuat lawannya gentar, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar berani, kadang menyakitkan. Tapi sesungguhnya itu adalah strategi. Ali ingin mengalahkan mental lawan sebelum mengalahkan fisiknya. Coba bayangkan, jika Ali tidak pernah percaya diri, mungkin ia tidak akan berani melawan lawan-lawan besar seperti Sonny Liston, Joe Frazier, atau George Foreman. Tapi karena ia yakin pada dirinya, dunia melihat sesuatu yang berbeda. Seorang petinju yang bukan hanya kuat, tapi juga punya mental baja. Dan dari sinilah kita belajar sesuatu. Percaya diri bukan berarti tidak punya rasa takut. Percaya diri berarti tetap melangkah. Meski ada rasa takut, sama seperti Ali, kita bisa melatih diri untuk percaya pada kemampuan kita sendiri baik dalam belajar, bekerja, atau mengejar mimpi. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Muhammad Ali, langkah pertama adalah menanamkan keyakinan dalam hati. Aku bisa, aku sanggup, aku mampu. Karena seringkali, kemenangan sejati dimulai jauh sebelum pertandingan dimulai, yaitu di dalam pikiran kita sendiri. Bayangkan Muhammad Ali muda, di sebuah gym kecil, suasana panas, bau keringat memenuhi ruangan, dan suara pukulan sarung tinju menghantam samsak terdengar berulang-ulang. Sementara banyak orang seusianya masih asyik bermain atau bersantai, Ali memilih menghabiskan waktunya dengan latihan keras yang melelahkan. Tapi, kenapa ia mau melakukan itu semua? Jawabannya sederhana. Karena ia tahu bahwa kerja keras adalah jalan menuju mimpi. Ali sering berkata, "Aku benci setiap menit latihan." Tapi, aku berkata pada diriku sendiri, "Jangan menyerah. Menderitalah sekarang, dan hiduplah seperti juara selamanya." Kalimat ini terdengar sederhana, tapi mengandung makna besar. Ia rela menderita sementara demi meraih kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Setiap hari, Ali berlatih berjam-jam, lari pagi menempuh jarak jauh, skipping sampai kakinya pegal, shadow boxing untuk melatih gerakan, memukul samsak berkali-kali sampai tangannya terasa sakit. Tidak ada yang instan. Ia mengulangi hal yang sama ribuan kali. Orang lain mungkin bosan, tapi bagi Ali, inilah harga yang harus dibayar untuk menjadi juara. Dan yang menarik adalah ini. Ali tidak hanya berlatih tubuhnya, tapi juga pikirannya. Saat latihan terasa berat, ia melatih kesabarannya. Saat rasa lelah muncul, ia melatih keteguhan hatinya. Sehingga kerja keras bukan hanya membentuk otot, tapi juga membentuk mental baja. Coba kita renungkan. Banyak orang ingin sukses, tapi tidak semua mau bekerja keras seperti Ali. Mereka ingin hasil besar, tapi tidak mau melewati proses panjang yang penuh keringat dan rasa sakit. Parah, hidup itu sama seperti tinju kita.
Tidak bisa berharap menang kalau tidak siap berlatih dengan keras. Kerja keras. Muhammad Ali memberi kita pelajaran penting. Jangan takut pada rasa sakit sementara, karena itu adalah bagian dari proses. Justru dari situlah kita tumbuh lebih kuat. Ali membuktikan bahwa tanpa kerja keras, percaya diri saja tidak cukup. Keyakinan harus dibuktikan dengan tindakan nyata, dan tindakan itu datang dari latihan, usaha, serta komitmen untuk tidak menyerah meski tubuh ingin berhenti. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Muhammad Ali, kita harus siap meniru semangat kerjanya. Mungkin kita bukan petinju, tapi kerja keras bisa diterapkan di mana saja. Di sekolah, di pekerjaan, atau saat mengejar mimpi pribadi. Ingatlah kata-kata Ali, hidupmu akan terasa berat jika kamu malas, tapi jika kamu berani bekerja keras, hidupmu akan jadi luar biasa. Bayangkan rutinitas sehari-hari Muhammad Ali. Bukan rutinitas penuh kemewahan, bukan juga kehidupan santai ala selebriti. Hidupnya diisi oleh pola yang teratur, ketat, dan penuh dengan aturan yang ia buat sendiri. Inilah yang kita sebut dengan disiplin. Disiplin adalah senjata utama Ali, sesuatu yang membuatnya berbeda dari banyak orang. Tanpa disiplin, bakat hanya akan sia-sia, dan Ali tahu betul hal itu. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk lari jarak jauh. Udara dingin bukan alasan untuk berhenti. Saat orang lain masih tidur nyenyak, Ali sudah berlari menembus kabut pagi. Setelah itu, ia masuk gym, memukul samsak, skipping, latihan teknik, lalu sparring dengan partner. Tidak peduli tubuhnya lelah, ia terus melakukannya. Hari demi hari banyak orang mengira menjadi juara dunia hanya soal bakat alami. Tapi kebenarannya berbeda. Ali punya disiplin yang luar biasa. Ia menjaga pola makan, mengatur waktu istirahat, bahkan mengontrol pikirannya agar selalu fokus pada tujuan. Pernah suatu kali, Ali ditanya oleh wartawan, "Berapa kali kamu melakukan sit-up setiap hari?" Ali menjawab dengan santai, "Aku tidak menghitung dari awal. Aku baru mulai menghitung saat perutku terasa sakit." Karena sit-up yang benar-benar berarti adalah yang dilakukan saat mulai terasa berat. Jawaban itu menunjukkan betapa dalamnya makna disiplin bagi Ali. Ia tidak berhenti hanya karena merasa cukup. Ia melangkah lebih jauh, menembus batas kenyamanan. Coba kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari. Seringkali kita punya mimpi besar, ingin sukses, ingin bahagia, ingin kaya, ingin dihormati. Tapi, apakah kita punya disiplin untuk menjalani prosesnya? Apakah kita bisa bangun lebih pagi untuk belajar atau bekerja? Apakah kita bisa menahan diri dari hal-hal yang membuat kita malas? Disiplin adalah perbedaan kecil yang menciptakan hasil besar. Muhammad Ali membuktikan bahwa disiplin bisa mengubah seorang anak biasa dari Louisville menjadi legenda dunia yang tidak tergantikan. Dan yang menarik, disiplin bukan hanya soal fisik. Ali juga disiplin menjaga pikirannya. Ia mengontrol kata-kata, sikap, bahkan keyakinan. Ia tahu, kalau pikirannya kacau, tubuhnya juga akan kacau. Disiplin mental adalah bagian penting dari perjuangannya. Pelajaran dari Ali sederhana. Bakat mungkin membuatmu dikenal, tapi disiplinlah yang akan menjagamu tetap di puncak. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Muhammad Ali, kita harus melatih diri untuk disiplin dalam hal kecil sekalipun. Karena dari hal kecil itulah terbentuk karakter besar. Kalau kita melihat Muhammad Ali di atas ring, mungkin kita berpikir hidupnya mudah. Ia tampak penuh percaya diri, kuat, dan selalu menang. Tapi kenyataannya, jalan hidup Ali tidak pernah mulus. Ia penuh dengan rintangan besar baik di dalam ring maupun di luar ring. Salah satu contoh paling terkenal adalah ketika ia menghadapi Sonny Liston. Pada waktu itu, Liston adalah juara dunia kelas berat yang ditakuti banyak orang. Hampir semua orang percaya Ali tidak punya peluang. Bahkan media menertawakan keinginannya untuk melawan Liston. Mereka menganggap Ali masih anak kemarin sore yang belum siap menghadapi monster besar di ring. Tapi apa yang terjadi? Ali justru berani menerima tantangan itu. Ia tidak mundur. Dengan keberanian luar biasa, ia masuk ring melawan Liston, dan hasilnya mengejutkan dunia. Ali menang. Dan sejak saat itu, namanya mulai diperhitungkan sebagai legenda. Keberanian Ali bukan hanya soal menghadapi lawan besar di ring. Di luar ring, ia menghadapi rintangan yang jauh lebih sulit. Pada masa itu,
Diskriminasi rasial di Amerika masih sangat kuat. Ali, yang berkulit hitam, harus berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan. Ia bahkan sering dihina, direndahkan, dan diperlakukan tidak adil hanya karena warna kulitnya. Dan puncak, keberanian. Ali terlihat ketika ia menolak ikut wajib militer Perang Vietnam. Ia berkata tegas bahwa ia tidak akan berperang melawan orang yang tidak pernah menyakitinya. Sementara di negaranya sendiri, ia masih diperlakukan tidak adil. Keputusan ini membuatnya kehilangan gelar juara dunia, dilarang bertinju selama beberapa tahun, bahkan menghadapi ancaman hukuman penjara. Bayangkan, seorang juara dunia memilih kehilangan segalanya demi mempertahankan keyakinan. Itu bukan keputusan kecil, tapi keputusan besar yang hanya bisa diambil oleh orang yang benar-benar berani menghadapi rintangan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Bahwa hidup tidak akan pernah bebas dari masalah. Rintangan akan selalu ada. Entah itu berupa kritik, kegagalan, penolakan, atau ketidakadilan. Tapi seperti Ali, kita harus punya keberanian untuk tetap berdiri tegak. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah, meski rasa takut ada di hati. Ali tahu setiap pertarungan bisa membuatnya kalah, bahkan terluka parah, tapi ia tetap maju. Karena ia percaya bahwa hanya dengan menghadapi rintanganlah, kita bisa tumbuh lebih kuat. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Muhammad Ali, kita harus belajar berani menghadapi rintangan dalam hidup kita sendiri. Mungkin bukan di ring tinju, tapi bisa dalam bentuk ujian di sekolah, tekanan di pekerjaan, atau tantangan dalam keluarga. Ingatlah, rintangan bukan penghalang, tapi jalan menuju kemenangan. Kalau kita mendengar nama Muhammad Ali, bukan hanya tinjunya yang teringat, tapi juga kata-katanya. Ali bukan sekadar petinju, ia juga seorang orator, seorang pembicara yang mampu membuat dunia terdiam mendengarkannya. Di ring, Ali terkenal dengan ucapannya yang melegenda, "Float like a butterfly, sting like a bee." Tanganmu tak bisa memukul apa yang matamu tak bisa lihat. Ali bukan hanya meninju lawan, tapi juga meninju mental mereka lewat kata-kata. Sejak muda, Ali sudah pandai menggunakan suara dan keyakinannya sebagai senjata. Ia sering berteriak penuh semangat, menyebut dirinya yang terhebat. Banyak orang menganggap itu sombong, tapi sesungguhnya itu adalah strategi psikologis. Ali tahu, kata-kata bisa memengaruhi pikiran orang lain. Dengan bicara penuh keyakinan, ia membuat lawan-lawannya merasa ragu, bahkan sebelum masuk ring. Tapi kemampuan berbicaranya tidak berhenti di dunia tinju saja. Di luar ring, Ali menggunakan suaranya untuk menyuarakan hal-hal yang ia anggap benar. Ia bicara lantang menentang diskriminasi, ketidakadilan, dan perang. Yang menarik, Ali tidak berbicara dengan bahasa yang sulit. Ia menggunakan kata-kata sederhana, tapi penuh kekuatan. Ia tahu bagaimana membuat pesannya masuk ke hati banyak orang. Kata-katanya seperti api yang menyulut semangat. Coba bayangkan betapa kuatnya pengaruh ucapan Ali saat ia menolak wajib militer Vietnam. Ia berkata, "Aku tidak punya masalah dengan Viet Cong. Mereka tidak pernah memanggilku dengan sebutan hina." Kalimat sederhana itu mengguncang dunia, membuat orang berpikir ulang tentang perang yang sedang terjadi. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwa bicara dengan keyakinan bukan soal seberapa indah kata-katamu, tapi seberapa tulus dan yakin hatimu saat mengatakannya. Muhammad Ali percaya pada apa yang ia ucapkan, dan karena itulah orang lain ikut percaya dalam hidup sehari-hari. Kita juga bisa meniru hal ini saat berbicara di kelas, saat wawancara kerja, atau bahkan saat berbicara dengan teman. Berbicaralah dengan keyakinan. Jangan ragu, jangan takut salah, karena seringkali orang lebih melihat keberanianmu dalam berbicara daripada isi kata-katamu yang sempurna. Muhammad Ali membuktikan bahwa kata-kata bisa menjadi senjata sama kuatnya dengan pukulan. Dan yang lebih hebat lagi, kata-kata itu bisa bertahan jauh lebih lama dibanding kemenangan di ring. Muhammad Ali adalah sosok yang tidak pernah takut untuk menjadi berbeda. Sejak awal kariernya, ia sudah menunjukkan bahwa ia tidak mau sekadar mengikuti arus. Mari kita mulai dari namanya. Ali lahir dengan nama Cassius Clay. Tapi setelah ia masuk Islam dan menemukan keyakinannya, ia mengganti namanya menjadi Muhammad Ali. Banyak orang menentang keputusan ini. Bahkan ada yang terus memanggilnya dengan nama lamanya. Namun, Ali tetap teguh pada pendiriannya. Ia berkata,
Cassius Clay adalah nama budak. Aku memilih Muhammad Ali. Dan itulah namaku sekarang. Keputusan itu bukan hal kecil. Di masa itu, Amerika masih kental dengan diskriminasi rasial. Mengganti nama dengan identitas baru, apalagi terkait agama, adalah langkah berani. Tapi, Ali tidak gentar. Ia tahu siapa dirinya, dan ia berani menunjukkan itu kepada dunia. Contoh lain, Ali punya gaya bicara dan gaya bertinju yang berbeda dari kebanyakan petinju. Saat yang lain tampil kaku dan serius, Ali justru lincah, anggun, dan penuh gaya. Ia bergerak cepat, ringan, seakan menari di atas ring. Banyak orang menganggap gaya itu aneh, tidak biasa, bahkan mustahil berhasil. Tapi justru karena gaya berbeda itulah ia menjadi legenda. Keberanian Ali untuk berbeda juga terlihat ketika ia menolak wajib militer Vietnam. Saat mayoritas orang memilih diam atau mengikuti aturan, Ali berdiri dengan suara keras, menolak ikut perang yang ia anggap tidak adil. Keputusan itu membuatnya kehilangan gelar, dilarang bertinju, bahkan diancam penjara. Tapi Ali tetap teguh. Ia lebih memilih kehilangan segalanya daripada mengkhianati prinsipnya. Dari kisah-kisah ini, kita belajar bahwa berbeda itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Ali tahu, kalau ia sekadar ikut arus, ia hanya akan jadi petinju biasa. Tapi karena ia berani berbeda dari cara bertinju, cara berpikir, sampai sikap hidupnya, ia menjadi sosok yang abadi dalam sejarah. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita takut berbeda. Kita takut dikritik, takut ditertawakan, takut dianggap aneh. Padahal, perbedaanlah yang sering membuat seseorang istimewa. Kalau semua orang sama, tidak akan ada yang menonjol. Muhammad Ali mengajarkan bahwa jangan takut untuk menunjukkan siapa dirimu. Kalau kamu punya keyakinan, peganglah teguh. Kalau kamu punya gaya sendiri, jalani dengan percaya diri. Dunia mungkin tidak langsung menerima, tapi pada akhirnya mereka akan menghargai keaslianmu. Muhammad Ali bukan hanya seorang petinju yang hebat di atas ring, tapi juga seorang pejuang di luar ring. Ia tahu, menjadi juara dunia bukan hanya soal sabuk emas atau gelar, tapi juga tentang bagaimana menggunakan suara dan pengaruh untuk membela kebenaran. Salah satu momen paling berani dalam hidupnya adalah ketika ia menolak wajib militer perang Vietnam. Saat itu, pemerintah Amerika memanggilnya untuk ikut berperang. Banyak orang patuh begitu saja. Tapi Ali berkata tegas, "Aku tidak akan pergi beribu-ribu mil untuk membunuh orang yang tidak pernah menyakitiku. Aku tidak punya masalah dengan Viet Cong. Musuhku ada di sini, di Amerika, yang masih memperlakukan rakyatku dengan tidak adil." Kalimat itu mengguncang dunia. Keputusan itu membuatnya dicap sebagai pengkhianat. Gelarnya dicabut, lisensi tinjunya dibekukan, bahkan ia diancam penjara. Dalam sekejap, dari seorang juara dunia, Ali menjadi orang yang dihina dan dijauhi. Tapi Ali tetap teguh. Ia tidak peduli kehilangan segalanya, asalkan ia tidak kehilangan integritasnya. Baginya, membela apa yang benar lebih penting daripada uang, ketenaran, atau gelar juara. Dan keberaniannya membuahkan hasil. Beberapa tahun kemudian, keputusan Ali dibuktikan benar. Perang Vietnam dikritik habis-habisan oleh masyarakat dunia, dan Ali dipandang sebagai simbol keberanian melawan ketidakadilan. Selain soal perang, Ali juga sering membela hak-hak kaum tertindas. Ia berbicara tentang rasisme, diskriminasi, dan ketidaksetaraan. Ia tahu suaranya didengar oleh jutaan orang, maka ia tidak menonjolkan kesempatan itu. Coba kita renungkan sejenak. Membela kebenaran itu tidak mudah. Kadang kita harus berhadapan dengan banyak orang, bahkan kehilangan hal-hal penting dalam hidup kita. Tapi Ali mengajarkan bahwa keberanian sejati bukan hanya bertarung di ring, melainkan berani berdiri untuk sesuatu yang benar. Meskipun seluruh dunia menentang kita dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa belajar dari sikap Ali. Membela kebenaran tidak selalu harus dalam skala besar, seperti menolak perang. Kadang itu berarti berani berkata jujur, berani melawan ketidakadilan kecil di sekitar kita, atau sekadar berani membela teman yang sedang diperlakukan tidak adil. Muhammad Ali pernah berkata, siapapun yang tidak cukup berani mengambil risiko demi membela keyakinannya, tidak akan meraih apa-apa dalam hidupnya. Kalau kita melihat Muhammad Ali, mungkin yang pertama kali terlintas adalah tubuhnya yang kuat, pukulannya yang cepat, dan gerakannya yang lincah.
Tapi sesungguhnya rahasia terbesar Ali bukan pada ototnya. Rahasia terbesarnya ada di kepalanya, pada kekuatan mentalnya. Ali pernah berkata, pertarungan dimenangkan atau dikalahkan jauh sebelum masuk ring. Itu terjadi di balik layar, di jalan, di gym, jauh sebelum aku menari di bawah lampu. Apa maksudnya? Maksudnya, kemenangan sejati bukan ditentukan pada saat pertandingan berlangsung, tapi jauh sebelumnya saat kita menyiapkan mental. Mari kita lihat salah satu contoh nyata, Rumble in the Jungle. Pertarungan Ali melawan George Foreman di Zaire tahun ke-1974. Pada saat itu, George Foreman dikenal sebagai petinju paling menakutkan di dunia. Pukulan Foreman begitu keras, sampai-sampai banyak orang percaya Ali tidak akan sanggup bertahan. Hampir semua prediksi mengatakan Ali akan kalah. Tapi Ali punya strategi mental. Ia menciptakan taktik yang dikenal sebagai rope-a-dope. Ali sengaja bersandar di tali ring, membiarkan Foreman terus menghajarnya. Penonton berpikir Ali sedang dihancurkan. Tapi sebenarnya, ia sedang memainkan permainan mental. Ia tahu Foreman akan cepat lelah jika terus menyerang tanpa henti. Dan benar saja, setelah beberapa ronde, Foreman mulai kehilangan tenaga. Saat itulah Ali bangkit, melancarkan pukulan cepat, hingga akhirnya menjatuhkan Foreman dan memenangkan pertandingan yang disebut sebagai salah satu pertarungan terbesar sepanjang sejarah tinju. Itu bukan hanya kemenangan fisik, itu adalah kemenangan mental. Ali membuktikan bahwa kepala yang tenang dan pikiran yang cerdas bisa mengalahkan kekuatan otot yang besar. Dalam hidup kita, hal ini juga berlaku. Kadang kita menghadapi masalah besar, ujian sulit, tekanan pekerjaan, atau cobaan hidup yang terasa berat. Fisik kita mungkin lelah, tapi kalau mental kita kuat, kita bisa bertahan. Mental yang kuat berarti tidak mudah panik, tidak gampang menyerah, dan mampu berpikir jernih dalam keadaan sulit. Sama seperti Ali, kita bisa belajar bahwa ketenangan pikiran seringkali lebih berharga daripada kekuatan fisik. Ali mengajarkan bahwa tubuh bisa tumbang, tapi kalau pikiran tetap berdiri, kita masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Muhammad Ali dikenal dunia dengan kalimatnya yang lantang, "Aku yang terhebat." Banyak orang mengira Ali hanya seorang yang sombong, tapi jika kita melihat lebih dalam, justru ada sisi kerendahan hati yang membuatnya begitu dihormati, bahkan oleh lawan-lawannya. Mari kita bayangkan suasana setelah sebuah pertarungan besar. Ali berdiri sebagai pemenang, peluh menetes di wajahnya, tangan terangkat tinggi, penonton bersorak, kamera menyorot, dan dunia melihat seorang juara sejati. Tapi apa yang Ali lakukan setelah itu? Ia tidak mempermalukan lawannya. Ia tidak menghina mereka yang jatuh. Sebaliknya, ia merangkul, menghormati, dan mengakui perjuangan mereka. Ali tahu, tanpa lawan, ia bukan siapa-siapa. Lawanlah yang membuatnya menjadi lebih kuat, yang memberinya kesempatan membuktikan dirinya. Karena itu, meski suka berbicara besar sebelum pertandingan untuk membangun mental, setelah pertandingan, ia selalu menunjukkan rasa hormat. Salah satu contohnya adalah setelah pertarungan brutal melawan Joe Frazier. Hubungan Ali dan Frazier sempat panas, penuh dengan ejekan. Tapi setelah melewati pertarungan sengit, Ali mengakui betapa hebatnya Frazier. Ia menyebut Frazier sebagai salah satu petinju terkuat yang pernah ia hadapi. Itulah bukti bahwa di balik kata-katanya yang keras, Ali punya hati yang lembut dan penuh respek. Kerendahan hati Ali juga terlihat dalam hubungannya dengan masyarakat. Meski ia terkenal dan dihormati, ia sering turun langsung membantu orang-orang biasa. Ia datang ke rumah sakit, menghibur anak-anak yang sakit, atau sekadar menyapa penggemar dengan senyum. Ia tidak menempatkan dirinya di atas orang lain. Bagi Ali, kemenangan sejati adalah saat ia bisa membawa kebahagiaan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang di sekitarnya. Dari sini kita belajar sesuatu yang sangat penting. Kemenangan bisa membuat seseorang besar, tapi kerendahan hati setelah menanglah yang membuat seseorang menjadi legenda dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kita tidak bertanding di ring tinju, tapi kita juga pasti punya pertarungan masing-masing di sekolah, di pekerjaan, atau dalam kehidupan pribadi. Saat kita menang, saat kita berhasil mencapai sesuatu, kita punya pilihan.
Apakah kita ingin menyombongkan diri atau tetap rendah hati? Muhammad Ali mengajarkan jalan yang benar. Tetap menghargai orang lain, bahkan mereka yang pernah menjadi pesaing kita. Karena pada akhirnya, orang tidak hanya akan mengingat kemenangan kita, tapi juga bagaimana sikap kita setelah kemenangan itu datang. Muhammad Ali mungkin sudah lama meninggalkan dunia ini, tapi kisah dan semangatnya masih hidup sampai sekarang. Itu karena ia tidak hanya meninggalkan sabuk juara atau catatan kemenangan. Yang lebih penting, ia meninggalkan warisan kebaikan yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Ali selalu tahu bahwa hidup seorang manusia itu terbatas. Gelar bisa hilang, tubuh bisa melemah, tapi jejak kebaikan akan bertahan selamanya. Itulah mengapa ia menggunakan ketenarannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Di luar ring, Ali sering terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Ia mengunjungi rumah sakit, menjenguk anak-anak yang sakit, dan memberikan semangat bagi mereka yang sedang menderita. Banyak yang tidak tahu, Ali juga sering memberikan sumbangan secara diam-diam, tanpa mencari sorotan kamera. Ia percaya bahwa membantu orang lain adalah bagian dari tugas seorang manusia. Bahkan setelah pensiun, ketika tubuhnya mulai melemah karena penyakit Parkinson, Ali tetap menginspirasi dunia. Ia hadir di akara-kora besar, seperti menyalakan obor olimpiade, dengan tangan yang bergetar, namun hati yang tetap teguh. Momen itu membuat jutaan orang terharu, karena mereka melihat sosok juara sejati bukan dari tinjunya, tapi dari keberanian dan ketegarannya menghadapi hidup. Warisan Ali bukan hanya soal tinju, tapi juga soal nilai-nilai yang ia ajarkan. Percaya diri, kerja keras, disiplin, keberanian, berbicara dengan keyakinan, tidak takut berbeda, membela kebenaran, mengutamakan mental yang kuat, rendah hati, dan meninggalkan kebaikan. Pelajaran ini bisa kita bawa dalam hidup kita sendiri. Tanyakan pada diri kita, apa jejak yang ingin kita tinggalkan? Apakah kita hanya ingin dikenang karena pencapaian pribadi, atau juga karena kebaikan hati kita terhadap orang lain? Muhammad Ali pernah berkata, layanan yang kamu berikan untuk orang lain adalah sewa yang kamu bayar untuk tempatmu di bumi ini. Kalimat itu sederhana, tapi artinya, hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Hidup adalah tentang memberi manfaat, tentang meninggalkan sesuatu yang baik agar dunia menjadi lebih indah setelah kita tiada. Dan begitulah cara hidup Muhammad Ali. Ia tidak hanya menjadi juara di ring tinju, tapi juga juara dalam kehidupan. Hingga hari ini, namanya tetap dikenang, bukan hanya karena kemenangannya, tapi karena warisan kebaikan yang ia tinggalkan.